melalui seluruh channelnya GBI Firdaus, kami mengucapkan selamat beribadah. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan sebuah pujian pembuka. Kita undang hadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengerti akan arti kehidupan kita, terlebih di tengah pandemi ini. Haleluya. Jalanmu tak terselami. Ya, jalan Tuhan memang tak terselami oleh setiap hati kita. Tetapi kita yakin dan percaya saja ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang indah. Jalanmu tak terselami. Haleluya. Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Satu kali lagi kita rindu menyanyikan jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami. Haleluya. Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti Kehadiran-Mu Tuhan. Bait yang kedua, tiada terduga kasih-Mu Tuhan. tiada terduga kasih-Mu. Haleluya. Heran dan besar bagiku Haleluya. arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Setengah suara, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah
bangkit untuk doa arti pembuka. Hadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan Kita angkat tangan kita. sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh haleluya. Arti kehadiran-Mu Tuhan. arti Kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih-Mu, karena kehadiran-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan melindungi kami Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna menjaga kami Bapa. Kasih-Mu yang sempurna memberikan kami harapan yang penuh kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau mengundang kami, Kau menarik kami di tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu. Kau menarik kami pagi ini Tuhan. Saat ini Tuhan Kau mengumpulkan kami. Karena kami yakin Tuhan Kau akan menunjukkan Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas undangan-Mu Bapa. Anak-anak-Mu yang membawa pergumulan Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami imani bahwa setiap pertemuan ibadah ini mengandung janji-janji Engkau Tuhan. Janji kemenangan yang gilang gemilang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati setiap pelayan yang mengambil bagian Bapa, dari penerima tamu LCD, pemain musik, pemimpin pujian, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Firman yang kami butuhkan di akhir-akhir ini Tuhan. Karena lewat firman-Mu kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Lewat firman-Mu kami boleh diubahkan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa setan jahat anasir yang akan mengganggu ibadah kami mengusirnya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirnya keluar. Darah Yesus menyucikan hati, pikiran serta ruangan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hantarkan saudara kami yang dalam perjalanan agar senantiasa kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji-Mu. Haleluya, amin. Puji bagi Tuhan. Ya, mari kita terus nyalakan, kita kobarkan semangat kita dalam memuji nama Tuhan. Biar Dia yang sanggup untuk melakukan segala perkara yang ajaib ada pada diri kita. Kita berikan pujian buat Tuhan kita. Allah sanggup, haleluya. Mari kita sama-sama di hari-hari terakhir ini, di zaman penghujung ini, memang kita sama-sama menyaksikan akan hal apa yang mungkin kita tidak pernah lihat, tidak pernah kita dengar, tetapi saat ini ditujukannya buat kita. Allah sanggup. dan tak pernah didengar telinga
berdiri, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan selamanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Sekali lagi, dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Tetap bangkit berdiri, kita naikkan pujian bahwa Tuhan kita bawa kita jalan serta dengan Yesus. Itu adalah suatu hal yang sangat indah. Jalan serta dengan Yesus. Haleluya. Haleluya. Di akhir ini, mari kita tetap kuatkan semangat kita, mental kita untuk jalan serta Yesus. serta Yesus, jalan dalam rahmat tidak masalah. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan dalam rahmat tidak masalah. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan dalam rahmat tidak masalah. Jalan serta Yesus selamanya. Puji bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dengan berjalan serta Yesus, maka hati kita akan selalu terkendalikan oleh kuasa Roh Kudus untuk tetap damai, tenang, tentram di dalam menghadapi situasi, terlebih situasi saat seperti ini yang makin gelora oleh karena pandemik, oleh karena cuaca dan lain sebagainya. Tetapi lewat pujian ini mari kita kuatkan hati kita lewat kuasa Roh Kudusnya untuk senantiasa bisa mengendalikan kehidupan kita serta Yesus akan dalam ketenangan. Kita naikkan pujian buat Tuhan. Kita akan masuki bagian yang terindah dalam ibadah ini untuk kita menerima firman Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah. Haleluya. Kita persiapkan lebih lagi, karena kita akan mendapatkan bagian yang terbaik di dalam ibadah ini. Itulah firman Tuhan. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Kita ulangi Bapak Ibu Saudara dari awal. Apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, Indah semua yang Tuhan. Referen tuh, tangan Tuhan sedang merendah. tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan dimengerti. Kau lihat pelangi kasih
Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tibalah waktunya Tuhan bagi kami, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, imam-imam, para pelayan yang Kau kasihi, untuk duduk seperti Maria mendengar firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah makanan rohani kami, yang bisa menghibur kami ketika kami dalam duka, memberi kepada kami kekuatan ketika kami lemah, dan kesembuhan ketika kami dalam keadaan sakit. Apapun keadaan kami, kalau Allah berfirman semua jadi, kalau Allah memberi perintah semua ada. Tidak ada yang gagal dalam firman-Mu. Asal kami percaya, mujizat akan kami terima. Itu sebabnya kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tuntunan dan urapan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir pada ibadah pertama Minggu tanggal 28 bulan 2 2021. Ya, nanti ibadah kedua jam 10.30 di Permata. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan yang bertema Allah sanggup menguraikan segala kekusutan. Ya, Allah sanggup menguraikan segala kekusutan. Ya. Bagi saudara yang mengikuti, ada Ibu dari Jakarta, Ibu Nana, ya, kami ucapkan selamat bergabung, dan yang lain juga ya, yang tidak bisa sebutkan mengikuti secara online. Untuk memberkati, silakan bisa bantu pembacanya kitab Daniel pasal 5 ayat 12. Ya. Daniel pasal 5 ayat yang ke-12. Daniel 5 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Ya, bisa menguraikan kekusutan dengan hikmat Tuhan. Terus, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang yang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu." ya, sampai di situ saja ya. Puji Tuhan. Jadi ini kita sudah tahu kisah raja yang
pesta pora, mengumpulkan banyak pembesar, dan sebagai teguran bagi dia akhirnya ada tulisan di dinding, ya. Dan yang bisa membaca tulisan itu adalah Daniel. Jadi kalau kita melihat kerajaan ini dalam keadaan kacau balau, ya, atau dalam kekusutan, ya, kerajaan kusut. Kalau rajanya kusut, ya, pemerintahannya kusut, berarti rakyatnya pasti mengalami kekusutan. Kusut itu bagaikan benang layang-layang. Pernah main layang-layang? Ya, lalu putus benangnya, kemudian dikumpulkan, akhirnya dibawa pada kusut, ditarik. Kalau bahasa Batak itu rudut, ya, pakusut lah, ya, pakusut, rudut, kusut. Pernah kusut nih? Pernah kusut hidupnya? Mulai dari mana ini sekarang udah pada kusut nih ya? Mulai dari yang mana ini ya? Ditarik makin kusut, makin dicoba ditarik makin kusut, makin rudut ya. Terkadang udahlah, kalau begitu terkadang kita buang benang lagi itu, buang aja lah. Nah, tapi saudaraku, ya, Daniel sebenarnya itu hikmat Tuhan, ya. Hikmat Tuhan bisa menguraikan kekusutan, supaya nanti hidup kita jangan ada yang kusut. Ya, nanti bisa menjadi benang yang terurai dengan baik. Ingatlah, hidup manusia itu seperti pakaian. Ingatlah pakaian Yusuf yang berwarna-warni, yang maha indah, terdiri dari banyak warna benang. Ya, banyak warna benang dijadikan menjadi satu pakaian. Pakaian Yusuf yang berwarna-warni, ya, yang indah. Yusuf itu kaya pengalaman. Mungkin jarang orang seperti itu, ya, kaya dalam pengalaman. Pengalaman itu justru banyak masa-masa menderita, ya, masa-masa menderita. Ya, pernah dibenci oleh saudara-saudaranya, dibenci. Pernah saudara dibenci orang? Ya. Atau lagi dibenci? Ya. Tidak disukai, ya, nggak apa-apa. Yusuf juga pernah alami seperti itu, ya. Malah saudaranya kandung, orang luar mungkin bisa dimaklumi, ini saudara kandung, ya, membenci. Yusuf dibenci, tapi bukan hanya dibenci, ya. Yusuf itu juga dimasukkan dalam lubang sumur yang dalam. Dimasukkan dalam lubang sumur yang dalam. Mungkin Yusuf berkata, aduh, mungkin berakhirlah hidupku di sini. Ya, matilah aku, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ya, pernah tidak ada makanan, tidak ada minuman? Ya. Yusuf, ya, dibenci, ya, dimasukkan dalam lubang sumur yang dalam, kemudian ditarik, ya, sudah ditarik, kemudian dijual. Ditarik bukannya untuk diterima, tapi dijual. Bayangkan, jadi barang komoditi, saudara, ya. Ya, barang dagangan. Yusuf, aduh, saudaranya kandung, bukan orang lain. Ya, nah, bukan orang lain. Jadi ini sekarang dia apa? Dijual. Sudah dijual, dia menjadi budak rodi. Ya. Jadi apa? Budak rodi. Ya, makin turun ya. Makin turun. Waduh. Sudah itu
istri majikannya menginginkan siapa? Yusuf, karena handsome, karena tampan. Ya memang hati-hati saudara yang tampan, yang tampan. Ya banyak godaan. Ya langsung dirangkul siapa ini? Yusuf. Coba kalau gak kuat di mana? Mungkin kita berkata, oh puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, tapi Yusuf dia menghindar, ditinggalkan jubahnya, dibalik fakta oleh istri Potifar. Datang majikannya dituduh Yusuf memperkosa. Tuh Yusuf, hambamu itu memperkosaku, aku lari tuh pakaian. Akhirnya majikannya datang, dimasukkan Yusuf ke dalam penjara. Makin turun ya. Sudah dalam sumur, masuk dalam penjara. Berbahagialah orang kalau dia menderita karena kebenaran. Menderita karena kebenaran. Itu berarti kasih karunia Allah turun pada Yusuf. Ya, turun pada kita kalau kita menderita karena kebenaran. Ya, nggak tahu saudara sekarang mungkin dihina, difitnah karena kebenaran. Ya, berbahagialah saudara. Amin. Nah, jadi ingatlah Tuhan itu pembuat skenario. Ya, perjalanan hidup Yusuf. Ya, perjalanan hidup Yusuf. Tuhan membuat begitu cerita kehidupannya. Ya, jadi juga Tuhan sedang merendah, ya, sedang merendah, sedang membuat riwayat hidup saudara sedemikian rupa, ya. Nah, termasuk masa pandemi ini, ya. Nah, Tuhan sedang merendah hidup kita di masa pandemi, ya. Ini seji Tuhan, ya. Pandemi ini sudah dinubuatkan di mana? Kitab apa dinubuatkan? Habakuk 3 ayat 5. Sebelum Tuhan datang didahului dengan penyakit demam, penyakit menular yang kita kenal dengan corona yang terjadi secara global di seluruh dunia. Peringatan Tuhan akan datang kedua kali. Amin. Nah, Tuhan akan datang. Nah, sudah Yusuf akhirnya, ya, waktu dia dijebloskan dalam penjara, kemudian Tuhan membuat sebuah cerita, bermimpilah raja, ya, raja mimpi, ya, dan tidak ada orang tahu. Tapi teman Yusuf di dalam penjara pernah mimpi, ya, diceritakan oleh Yusuf mimpinya bisa, dan orang ini dibebaskan. Sementara Yusuf tetap di dalam penjara, sudah ditolong, lupa kepada orang yang menolong. Tapi begitulah ceritanya Yusuf ini, ya, sering diabaikan, sering dilupakan, gak dianggap saudaraku. Tapi ingat, hidup Yusuf ada dalam tangan Tuhan. Amin. Hidupnya Yusuf ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur hidupnya, dan memang Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Di mana itu ayatnya itu? Pengkhotbah berapa? 3. Coba ayat berapa? Ayat 11. Ya, coba Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, perhatikan. Ya, Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Termasuk Yusuf, termasuk saudara. Amin. Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera untuk memberi masa depan yang penuh harapan. Penuh harapan. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, sampai di situ saja. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, Yusuf dengan pengalaman yang pahit, ya. Nah, ada rencana Tuhan. Ya, akhirnya Raja Firaun bermimpi, tidak ada orang bisa menakbirkan mimpinya, tapi temannya tadi yang di dalam penjara memberitahu bahwa ada orang Ibrani, ya, di penjara dengan kami. Dia bisa mengertikan mimpi.
Dipanggillah Yusuf. Yusuf, kamu bisa ngertikan mimpi? Oh, bukan saya, tapi Tuhan. Amin. Tuhan. Apa rupanya Baginda? Mimpi Baginda diceritakan sama dia. Ya, Baginda berkata, sampai 2 kali mimpi itu terjadi pada Baginda. Berarti hal itu pasti dan akan segera terjadi, yaitu 7 tahun masa kelimpahan. Nanti akan disusul 7 tahun masa kelaparan. Karena kelaparan itu begitu dahsyat melanda seluruh negeri. Karena itu masa 7 tahun itu harus dikumpulkan bekal hidup untuk masa 7 tahun kelaparan. Karena itu angkatlah 1 orang untuk menjadi penguasa, menjadi mangkubumi, menjadi raja atas Mesir, supaya raja jangan mati, pembesar jangan mati, rakyat jangan mati. Waktu dengar begitu, dikumpulkan sama raja ini orang-orang berhikmat. Ya, profesor-profesornya, doktor-doktornya, semua kalau ada pada dikumpulin ya. Nah, lalu ditanya, kira-kira siapa yang bisa ya menyelamatkan kita masa 7 tahun kelaparan akan datang? Ya, nggak ada orang berani. Ya, lalu raja mengusul, bagaimana kalau Yusuf? Setuju. Seluruh yang hadir itu setuju. Semua orang bilang setuju. Lalu Yusuf dilantik oleh Firaun. Ya, diambil cincin kebesarannya, dikasih jubah kebesaran, diarak dia. Ya, di lapangan kota, di alun-alun kota, diarak dia. Ya, dan memberi hormat kepadanya. Amin. Jadi ada waktunya. Ya, Yusuf ini menjadi raja. Ini juga nanti gambaran kita akan menjadi raja di bumi 1000 tahun, di sorga selama-lamanya. Mau jadi raja? Ya. Nah, kalau raja nanti mah 1000 tahun nggak ada kudetanya, nggak ada saingan, saudara. Kalau saudara nggak masuk jadi raja 1000 tahun di dunia, ya kekal selama-lamanya, nanti saudara masuk neraka. Ya, jadi supaya kita ini dimuliakan, ya bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah mereka yang bertahan dalam pencobaan. 1 Korintus berapa itu? 10 ya, coba. Coba 1 Korintus 10 ayat 13, perhatikan ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, pencobaan biasa. Malah suratan Yakobus berkata, anggaplah satu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab itu ujian terhadap imanmu. Jadi coba itu dimanfaatkan menjadi ujian. Kalau SD dia ujiannya materinya SD, ya tidak mungkin materi SMP, ya kan? Supaya apa? Supaya naik kelasnya, naik rohaninya, naik. Ya, jadi selama kita hidup pasti ada cobaan. Ingatlah, corona ini juga cobaan, tapi menaikkan kelas kita sampai nanti naik sampai ke surga. Ya, terus perhatikan. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, tidak melampaui kemampuan kita. Bukan untuk menjatuhkan. Terus perhatikan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ada jalan keluar. Amin. Ada jalan keluar. Ingatlah Israel keluar dari Mesir, ya, menghadapi pencobaan berat di belakang Firaun, di depan laut, di kiri kanan Baal Zefon. Ini banyak pencobaan. Di belakang apa? Tentara Firaun. Di depan laut membentang luas. Di kiri kanan itu Baal Zefon. Cobaan. Ini namanya posisi terjepit. Pernah terjepit? Atau lagi terjepit nih?
angkat tangan. Musa mengangkat tangan. Amin. Kalau kita mengangkat tangan, Tuhan bagaimana? Turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhannya apa? Angkat tangan. Ayo angkat tangan, berserah kepada Tuhan. Kalau sudah berserah, ya. Kalau di militer itu hukum perang, kalau orang sudah angkat tangan begini, nggak boleh ditembak. Ya, nggak boleh ditembak. Itu harus diselamatkan. Harus diselamatkan. Jadi begitu ya. Kalau orang sudah berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti menyelamatkan. Ya, jangan tidak berserah pada Tuhan. Ya, begitu mengangkat tangan, Tuhan kirim angin timur. Angin apa? Angin timur yang kencang membelah Laut Merah, Laut kosong. Akhirnya laut itu, air itu di kiri dan di kanan menjadi apa? Tembok. Tembok yang tinggi, sehingga terbukalah jalan bagi umat Tuhan. Amin. Angin itulah Roh Kudus sebagai penolong. Amin. Pada hari Pentakosta turunlah Roh Kudus seperti tiupan angin yang kencang. Itu dikirim untuk menolong gereja Tuhan di tengah dunia yang penuh masalah. Untuk apa? Membuka jalan ketika kita dalam pencobaan. Amin. Tuhan itu membuka jalan lewat Roh-Nya. Amin. Nah, hari Pentakosta turunlah Roh Kudus seperti tiupan angin yang kencang. Iya kan? Seperti tiupan angin yang kencang. Itulah penolong. Ya, untuk menolong kita selama kita di dunia. Jadi kita tidak pernah sendiri. Amin. Nah, tidak pernah sendiri. Udah selesai tadi? Ya? Belum? Teruskan. Ya, perhatikan. Ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya. Pencobaan itu sebuah tanggungan. Apa? Tanggungan. Tanggungan itu pikulan. Pikulan itu keranjang. Keranjang pikulan. Iya kan? Keranjang pikulan. Iya kan? Betul nggak? Betul? Nah, ini mungkin pernah saya ceritakan pada saudara bagaimana seorang kakek yang memikul beban berat. Tiba-tiba ada orang yang bermurah hati. Ya, bermurah hati. Lalu dipersilakan naik ke kolnya ini. Nah, lalu naiklah si kakek ini dengan keranjang pikulan. Naik dia, udah itu majulah. Si kakek ini di belakang mobil itu masih gini-gini, dia dipikul sama dia. Gini-gini dia. Nah, lalu dilihat sama sang sopir ini, ya. Wah, si kakek ini kok masih pikul keranjang. Dihentikan. Kakek, turunkan aja itu bebannya itu. Si kakek bilang, "Pak, Bapak sudah baik sama saya. Biarlah saya sendiri yang dibawa. Keranjang ini saya yang mikul." Bodoh. Biarlah saya sendiri yang dibawa sama mobil. Tapi keranjang ini tetap saya pikul. Kalau sudah naik mobil itu, si kakek ini dengan keranjang juga sudah dipikul. Iya kan? Begitu. Ya. Tuhan itu memikul kita, memikul segala beban kita. Dia berkata, "Mari padaku semua orang yang berpikulan berat." Ya kan? Pikulan itu ada berapa? 2 di muka, 1 di belakang. 1 itu banyak. Masa depan saudara yang sedang berlangsung dan masa lalu yang belum beres. Udah beres masa lalunya ini? Sudah beres masa lalu? Masih banyak masa lalu, belum beres. Di situ uang saya, di situ utang. Wah, ada uang, ada utang. Pikulan, ya. Apalagi bapak-bapak, ya. Kalau anaknya 3, pikulannya berapa? Hah? Anaknya 3, dirinya sendiri, istrinya dengan
Aduh, borak Tuhan mikul. Ya kenapa saudara kawin itu? Iyalah, ya. Iya kan? Ya. Coba kalau suaminya tegar, mah, kelam aja, Tuhan beserta kita, nanti semua akan beres. Tapi kalau terus suaminya, aduh, saya udah pusing, mama nggak tahu lagi mau kemana saya ini, duit sudah habis. Belum lagi orang ke kita, aduh, kontrakan belum lagi, cicilan belum lagi, masih ada cicilan. Ya, coba. Di mana itu ayatnya itu? Ya. Mazmur 81 berapa itu? Mazmur berapa? Ayat 7. Ya, coba ya. Mazmur 81 ayat 7. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Ya, telah diangkat apa? Beban. Dari mana? Bahu. Dari pundak kita diangkat terus. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Amin. Tangan bebas dari keranjang pikulan. Jadi tidak dipikul lagi. Amin. Bisa nanti pulang dari sini sudah lega kangkung. Sudah lega. Sudah beres. Bagaimana membereskannya? Tuhan berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dia pikul semua beban kita. Dia berkata sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Boleh ayat terakhir lah. Ya, boleh ayat terakhir. Yohanes berapa itu? 19. Ya, Yohanes 19 ya, ayatnya ya. Sudah selesai. Boleh ayatnya yang ke-30. 28. Ya. 28. Ya. Ayat 28 begini firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ya. Aku haus. Terus Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebelah hisop, lalu mengujukannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. amin. Sudah apa? Sudah apa? Siapa yang bilang ini? Tuhan Yesus. Sudah apa? Sudah selesai. Apa yang selesai? Semua beban kita, pikulan kita, dia pikul. Sudah apa? Sudah selesai. Amin. Ada masalah? Syukur kalau gak ada masalah. Tapi masih aja hidup itu ada masalah. Ya. Sudah apa? Sudah selesai. Sudah beres. Amin. Sudah apa? Beres. Tinggal percaya saja. Kalau sudah percaya menerima mujizat masih ada sampai sekarang ini. Ya, mujizat masih ada sampai sekarang. Diminta sama kita cuman percaya. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan berkata kalau kamu percaya, ya, gunung yang besar ini pun bisa kamu pindahkan ke laut. Gunung apa? Gunung yang besar bisa dipindahkan ke mana? Ke laut. Ya, ada pencobaan? Ada. Sudah besar seperti gunung? Bisa dipindahkan ke mana? Ke laut. Amin. Pasti ada mujizat. Ya. Orang benar hidup dari mana? Percaya. Asal percaya, mujizat pasti terjadi. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah, ya. Ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku.
bukakan jalan di lautan. Amin. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan, kita berdua. Kau bukakan Jalan di lautan. Amin. Mata air di padang gurun. Amin. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, angkat tangan. Ku berserah, amin. Ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, amin. Ku berserah. Ku tahu Tuhan baik baik. Ku tahu Tuhan. Ku tahu turun tangan. Tuhan baik bagiku. Tuhan Yesus itu ramah dan lemah lembut. Dia berkata, marilah padaku semua orang yang letih lesu dan berpikulan berat, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan sentosa kepadamu. Tuhan itu ramah dan lemah lembut dan rendah hati. Semua orang datang pada, tidak ada yang dia tolak. Apapun beban hidup kita, apapun masalah kita, bawalah padanya. Bahkan dia akan pikul semua beban hidupmu, supaya engkau tanganmu bebas dari keranjang pikulan. Pulang dari sini bebas dari keranjang pikulan. Mari bawa, serahkan pada Tuhan. Mari yang punya beban hidup, yang mau didoakan, mari saya akan berdoa. Saudara, angkatlah tangan kanan. Angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang hadir ini di tengah pandemi, di masa-masa yang sukar. Kami merasa hidup di tengah dunia yang penuh dengan pencobaan. Tetapi firman Tuhan berkata, pencobaan yang kami alami tidak melampaui kekuatan kami. Allah akan membuka jalan keluar bagi kami, seperti Engkau membuka jalan bagi umat-Mu yang terdahulu. Engkau membuat jalan melalui laut. Engkau membuat jalan yang baru, Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan membuka jalan bagimu. Tuhan membuka jalan bagimu.
dan segala bebanmu pun Dia akan ambil alih semua. Dia ambil segala pikulan berat dari bahumu, dari pundakmu keranjang pikulan diambil dari pundakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengambil semua keranjang pikulanmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang lemah kau kuatkan, dan yang sakit pulihkan, sembuhkan semua. Di dalam Tuhan semua indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita jalankan 2 kali persembahan. Kita nyanyikan Ku Tak Cemas. Berjalan sertamu, masa gelap dibuatnya cerah-cerah. Itulah Yesus juru selamatku. Oh kasih-Nya besar dengan rela Dia mati bagiku. Ku serahkan segenap jiwa dan raga. Sebab itu Dia pimpinku selalu. Amin. Ku tak cemaskan jalan yang betul, dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang terang. Memimpinku. Memimpinku ke negeri yang terang. Sambil dijalankan persembahan, kita dengarkan jadwal ibadah, pengumuman. Kita doakan juga mereka yang kurang sehat. Kita doakan Opu Orin, Opu Kembar, kita doakan. Kemudian Bapak Natito Pulu, Ibu Indrawati, Ibu Ibu Noni, Cinyonyo, Pak Siswanto, Mama Yuli Kota Barat, Ibu Purnana Jakarta ya. Siapa lagi? Udah? Ya, kita kalau sudah tidak lagi, masih ada lagi? Mau didoain? Siapa? Ya, kalau tidak lagi kita bagi berdiri, kita dalam doa ya. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang namanya disebut dan yang tidak disebut, tapi mereka sedang mengikuti ibadah ini baik secara online, langsung, dan siaran tunda.
Mohon belas kasih kemurahan-Mu, sebab tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan kerap kali kami jatuh dalam sakit, dalam pencobaan. Tetapi Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau peduli kepada kami. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Engkau sanggup menguatkan kami. Baik sakit tubuh, sakit pikiran kami, jiwa kami, ekonomi kami pun mungkin sedang mengalami sakit. Tetapi ketika kami beribadah mendengar firman-Mu, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Semua disembuhkan oleh Tuhan, disembuhkan dan dipulihkan oleh bilur-bilur Tuhan, oleh doa kami padamu, oleh kuasa firman yang didengar oleh anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat kesembuhan bagi Tuhan, bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Kami tidak pernah meragukan mujizat dan pertolongan-Mu. Selalu tepat waktu kami melihat indah di dalam Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga di sini, Ibu Susan dengan anak mantu cucu, berkati juga tetangga di sini, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, juga Bapak Wali Kota Bandung, dengan semua jajaran di Muspika tingkat 2, tingkat 1. Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo dengan Pak Ma'ruf Amin, seluruh TNI Polri berkati, MPR, DPR, DPD tingkat 1, tingkat 2 berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah damai sejahtera-Mu turun pada bangsa dan negara kami. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Tetap menggunakan prokes ya. Ya. Jaga jarak. Ya. Jaga jarak aman. Ya. Ya.